Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama bersehati bersepakat di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, menyambut hari Natal yang penuh dengan kekuatan yang baru. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua anugerah-Mu yang Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh sambut Natal Tuhan di tahun ini. Engkau mengambil alih setiap pribadi kami yang bersyukur di dalam hadirat-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan yang beribadah dengan kuasa darah-Mu. Pagi hari kami dengan pasukan para malaikat-Mu Tuhan. Manifestasi kuasa kegelapan roh jahat di udara. Kami ikat kuasanya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami melepaskan kuasa nama Yesus memerintah atas setiap kami. Engkau mengambil alih setiap kami dimanapun kami berada. Untuk kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami Bapa beribadah kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Seperti pandungan layakkanlah hatiku yang Tuhan, seperti emas kawin yang tentu, biar hidupku berkenan padamu. Selamat datang taat dan berada di tempat kasih-Mu. Lagi di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasa
Haleluya, haleluya. Engkau terus memberikan kebaikan-Mu yang luar biasa itu di hari Natal ini Tuhan. Kami percaya yang menyambut kerajaan-Mu di bumi akan disambut di surga. Engkau berkuasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera memenuhi setiap hati kami yang bergirang di dalam baik-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa Bapa kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bagi kami sempurna. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Oh Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, amin. Dan ketika kita mendeklarasikan tentang kuasanya di hari Natal ini, hati kita selalu penuh dengan kekuatan yang baru. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sambut Natal tahun ini dengan sukacita, karena Engkaulah Allah yang senantiasa memberkati jalan hidup kami. Biarlah kami terus mengucap syukur buat semua kemurahan-Mu. Karena kelahiran-Mu Tuhan, kami memperoleh keselamatan. Engkau yang menganugerahkan kasih karunia dalam hidup setiap kami, sehingga kami patut bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan. Hati kami bergirang di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berhimpun dan bersukaria, hai manusia buah
kesempatan ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu, terkhususnya Tuhan. Di hari ini kami menyambut kelahiran-Mu. Kami percaya ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Karena ketika Engkau datang Tuhan, malaikat-Mu berkata agar kami tidak takut karena Engkau datang untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan Tuhan, tetapi kami beroleh terang yang menyelamatkan kami. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Judul renungan kita pada saat ini, Hiorisko. Hiorisko, yang artinya apa saudara? Menemukan. Kami telah menemukan Mesias. Bahasa Yunani, hiorisko, berarti adalah sebuah seruan tentang sesuatu hal di mana seseorang menemukan sesuatu yang lama sudah dinantikan. Jadi sekali lagi, hiorisko artinya adalah sebuah ungkapan dari seseorang yang menemukan sesuatu yang sudah lama dinantikan. Kata hiorisko ini sangat populer ketika Archimedes mengucapkan perkataan itu. Pada saat itu dia masuk ke sebuah bak mandi dan dia mengetahui bahwa berat air yang tumpah sama dengan gaya yang diterima tubuhnya. Dan di situ dia menemukan sebuah hukum Archimedes dan dia berkata hiorisko. Nah, saudara yang terkasih, ini sesuatu yang unik. Mengapa Andreas berkata hiorisko? Dia senang sekali dapat menemukan sang Mesias. Dan tentunya kita tahu bahwa Mesias itu adalah seseorang yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Bertahun-tahun mungkin Andreas mendengar cerita daripada orang tua bagaimana orang-orang Yahudi merindukan sang Mesias. Dan ketika Andreas menemukan Mesias, dia berkata hiorisko dengan penuh sukacita. Saudara yang terkasih di Natal ini, apakah saudara juga sukacita dapat menemukan Mesias dalam kehidupan kita? Bahwa Natal bukan hanya sekedar rutinitas setiap tahun yang kita kerjakan. Natal tidak hanya berbicara tentang kado-kado, tetapi Natal berbicara tentang kita menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu sang Mesias dan segala sesuatu yang dia bawa dari surga. Nah, mengapa Andreas bersukacita, saudara? Mengapa kita harus bersukacita ketika kita menemukan sang Mesias? Yang pertama, saudara, Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita harus bersuka cita ketika kita menemukan sang Mesias? Yang pertama, karena sang Mesias telah menebus kita. Tuhan telah menebus kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Di dalam pengertian orang-orang Yahudi, dosa artinya hutang. Dan kita berhutang dan tidak akan pernah bisa kita tebus, karena upah dari dosa adalah maut. Tetapi karena kasih Tuhan, kita ditebus dan kita diselamatkan.
Yang kedua, saudara, mengapa Natal ini harus menjadi sukacita bagi kita ketika kita menemukan Sang Mesias? Yang kedua, kita baca dalam 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 selanjutnya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus juga mengalami sukacita ketika dia menemukan Sang Mesias. Mengapa, saudara? Alkitab berkata, Paulus mengatakan, aku ini orang yang paling berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan telah menebus Paulus, dan Tuhan membuat Paulus menjadi ciptaan yang baru. Dia bukan lagi sebagai seorang yang ganas, dia bukan lagi seorang yang keras kepala, tetapi Paulus menjadi seseorang yang baru di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana sejarah Paulus. Dia menyeret orang-orang percaya, dia sangat benci kepada orang-orang percaya. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, ketika Paulus menemukan Tuhan, maka semua yang lama telah berlalu, dan Tuhan membuat Paulus menjadi ciptaan yang baru. Demikian juga saudara dan saya, apapun latar belakang, apapun dosa yang pernah saudara kerjakan, Alkitab berkata, dosa semerah darah dia ganti seputih bulu domba. Dosa semerah gerinji akan diganti menjadi seputih salju. Demikian juga saudara, biarlah hari ini kita bersuka-cita, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Hidup kita yang lama telah diubahkan. Maka saudara, jangan ingat-ingat lagi masa purbakala. Kita kembali untuk memusatkan pikiran kita, memusatkan tujuan hidup kita kepada tujuan yang kekal. Yang ketiga, saudara, mengapa Andreas, rasul-rasul Tuhan, dan kita harus bersukacita ketika kita menemukan Sang Mesias? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow, ini ayat yang luar biasa, saudara. Ketika kita menemukan Mesias, maka kita membuka hati kita, Tuhan menebus kita dari segala dosa, kita menjadi ciptaan baru. Dan yang ketiga, Alkitab berkata, kita dipilih, kita ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan dan dimuliakan. Tuhan sanggup mengangkat kita dari keterpurukan, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang dahulu mereka hidup jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin dalam tanda petik, mereka adalah orang-orang pendosa, mereka adalah orang-orang yang menjadi sampah masyarakat, mereka orang-orang yang broken home, atau mungkin di antara saudara dan saya, kita pun mengalami hal yang sama. Kita dahulu kehilangan pengharapan, tetapi di dalam Tuhan kita mengalami sesuatu yang baru. Kita dipilih Tuhan, kita ditentukan Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita dibenarkan dengan kasih-Nya, dan kita dimuliakan. Bahkan tidak jarang ada banyak orang yang pada akhirnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, saudara, mengapa kita harus bersuka cita ketika kita menemukan Sang Mesias? Kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai ayat 19. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Apa saudara? Kita menjadi saksi pelayan pendamaian. Kalau dahulu kita pun menjadi seteru dari Allah, kita menjadi musuh Allah. Bahkan ada banyak orang memusuhi kita karena perbuatan kita. Tetapi ketika Tuhan menebus, Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, dan pada akhirnya Tuhan menentukan kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan membenarkan kita, Tuhan mengutus kita dan memuliakan kita. Bahkan yang luar biasa, dari segala kelemahan kita, Tuhan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ada banyak orang di sekitar saudara yang hari-hari ini masih menjauh dari Tuhan, atau mungkin mereka takut untuk datang kepada Tuhan. Biarlah setiap saudara dan saya yang dahulu kita juga seteru Tuhan, kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan pendamaian itu, sehingga orang-orang yang dahulu atau orang-orang yang dahulu meninggalkan Tuhan, orang-orang yang sama sekali bahkan mungkin membenci Tuhan atau hidup dalam ketidakpastian, mereka memperoleh sesuatu yang baru seperti saudara dan saya. Dan yang terakhir saudara, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, Tuhan memilih saudara dan saya tentunya punya tujuan. Bahkan di sini dikatakan kita pun menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bahkan janji itu bukan hanya di bumi ini saja, janji itu sampai kepada kekekalan. Biarlah setiap saudara di Natal tahun ini kita menemukan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Kita risiko menemukan secara pribadi, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Mesias. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus saudara. Tetapi sebelumnya kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita bagaimana kita telah menemukan Sang Mesias, dan tentunya Sang Mesias sendiri yang memilih kita dengan spesial dalam kehidupan kita saudara. Seperti padukan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emasnya menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita siapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama. Benar Tuhan, biarlah Natal ini menjadi momen yang terindah dalam hidup kami, karena kami telah menemukan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus kami, menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Bahkan Engkau yang menentukan kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang mengutus kami, dan Engkau yang memuliakan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mempercayakan berita pendamaian ini untuk kami sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kami, di orang-orang di sekitar kami, bahkan keluarga kami, agar keluarga kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami yang masih menjadi seterumu, mereka pun diperdamaikan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, di mana Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu sebagai ahli waris bersama-sama dengan Kristus, bahkan ahli waris sampai kepada kekekalan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam kasih setia-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon tanaman kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak muda, kau menjadi tunas itu yang berjalan dalam pahlawan dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka kau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, kau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha yang percaya. Sama-sama katakan amin.
tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.